Oke, 3, 2, 1. Ah! Entry Juan Glodo. Enggak gitu mulainya. Oke guys, berjumpa sama gua Iqbal Dansa dan ditemanin bersama Yoga di sini kali ini untuk podcast episode ke-5 atau ke-4 gue lupa. Jadi di podcast kali ini cuman berdua saja ya, namanya Trio Gentleman tapi berdua aja. Oke, jadi sebelum kita masuk ke podcastnya di sini gue cuma ngingetin buat kalian semua yang punya tim Mobile Legends, jangan lupa ikutan turnamen Mobile Legends gua ya kan. Untuk satu slotnya di harganya 50.000 dan multi slot available. Oke Bapak Yoga, kita di sini ada 3 berita hangat. Kita bahas apa dulu? Mukaku gelap. Yang lagi hangat-hangatnya adalah pemerintah Indonesia menerapkan PPN 10% pada sistem pembelian produk digital apapun itu. Nah, Sistem kayaknya iya. Di berita. Bagaimana tanggapannya Bapak untuk PPN? Ya, jadi di sini maksudnya mungkin akan bebankan player-player miskin kita. Iya. Mungkin buat kalian yang nggak paham kalimat PPN ya kan, ya. Buat yang nggak, kan terang. Nah, buat yang nggak paham, aku ya. lupa lu. Gue kan juga nggak tahu PPN apaan cok. Pokoknya pajak. Pajak, ya kan. Jadi kita nah, PPN. Intinya gini jadi teman-teman. Kita ini sebagai warga negara yang baik, kita itu harus taat bayar pajak, termasuk juga saat beli game. Nah, gitu, ya kan? Taat pajak walaupun saat beli game. Tapi ingat, saya masih bacakan. Oke, jadi di sini ada berita hangat-hangatnya lagi untuk Steam, yaitu masalah pajak tadi. Jadi di Indonesia, mulai tanggal berapa tadi Bapak? Kok hilang gambarnya? Nah, jadi mulai tanggal 1 Juli 2020, pemerintah Indonesia menetapkan pajak, ya kan? Menetapkan pajak saat pembelian game sebesar 10%. Bapak jangan nyanyi, Bapak. Ya, pajak 10% bukannya wajib ya, barang luar negeri. Iya. Sebenarnya di negara-negara lain ada 13 negara yang udah menetapkan pajak, teman-teman semua. Udah netapin pajak ya. Kayak di Polandia, Portugal, Romania, Serbia, Rusia Federation, Saudi Arabia, Sweden ini apa? Sweden aja lah, anggap Sweden. Singapura, Slovenia, Slovakia, Turki, Taiwan, sama South Africa atau Afrika Selatan. Jadi mereka udah menetapkan pajak dan paling gede di sini pajak 23%, yaitu ada di Polandia sama Portugal. Itu gede loh. 23%. Gede. Iya. Tapi daerah apa? Portugal sama Sweden Eropa ya? Daerah Eropa yang menggunakan uang euro itu termasuk gede, termasuk untuk 23% loh. Iya. Jadi kalau kita Indonesia kok 10% ya bisa dikata murah sih, bisa dikata murah lah. Tergantung game apa yang Anda beli. Kalau game mahal banget 10% ya lumayan sih. Iya, tergantung gamenya. Cuma kayak CS1, PUBG gitu mah. Pajak 10% nggak ada apa-apanya. Misalnya anggap aja, ini kita sebagai peranggapan aja. Misalnya kalian beli game 500.000 di Steam, nanti bayarnya jadi 550.000. Nah, gitu. Jadi terhitung pajak tadi, ya kalian kaliin aja harga gamenya kali 10% gitu. Kalau kalian nggak pintar kali-kali, pakai kalkulator. Simple, nah itu dia. Tapi ada perubahan juga. Ya, Bapak Yoga. Ya. Jadi di Saudi Arabia sebelumnya udah menetapin pajak. Cuman pajaknya cuma 5%. Kayaknya di Saudi Arabia ini orangnya sultan-sultan semua ya. Akhirnya dinaikin pajak jadi 15% gitu. Anda belum tahu di sana Saudi Arabia pembayarannya kayak apa? Pakai apa, Pak? Kalau pembayarannya pakai dirham lumayan Pak, satu dirham tuh. Nah, makanya 5% termasuk mahal kalau buat mereka. Kan mereka suka bodo amat, yang penting kan. Nah, yang penting kan gitu. Iya. Mereka bayarkan nggak pakai uang, Pak? Iya, apa? Pakai minyak bumi. Dia pakai minyak bumi. Makanya gitu. Oil. Jadi buat teman-teman, anaknya siapa yang punya tim terbanyak itu? Oh, yang punya Dota itu? Iya, yang punya Dota itu aja bodo amat. Itu pas ajar langsung sama dia, gila. Bodo amat. Ya sudahlah, lupakan saja. Oke.
Jadi buat teman-teman semua yang pengen beli game Steam, kita saranin sebelum tanggal 1 Juli 2020 ya kan. Sebelum kena pajak, beli sekarang juga beli. Ya kan? Kalau pengen beli saldo karena corona kita semua miskin. Nah, itu dia. Jadi buat kalian semua yang pengen beli game Steam bisa beli sama gua. Anjir. Cuan. Hidup itu penuh dengan cuan. Yo. Saya sebagai seller di sini. Jadi hidup itu penuh cuan, teman-teman. Kalau teman-teman pengen beli sama gua, monggo bisa, ya kan, bisa langsung kontak gua di DM Instagram atau di ya ada diskon. Enggak ada diskon, Bapak. Yang ada gua 50.000 kan. Terus kena PPN 10%. Enggak, jadinya 550. Di lo harganya 600.000. Oke, cuan. Oke. Nah, gitu. Jadi belilah game Steam buat teman-teman pengen beli game Steam ya kan. Beli sekarang sebelum tanggal 1 Juli 2020. Iya. Oke, kita langsung masuk ke ini sebetulnya bukan berita sih, Bapak. Tapi ini info sih. 10% tuh bukan hanya Steam loh ya, yang 10%. Cuman Steam doang. Masuk pembelian, pokoknya pembelian. Oh iya, pembelian misalnya pembelian digital di Steam. Netflix, semuanya. Spotify. Para pembelian bersifat digital itu bakal kena pajak semuanya. Jadi harus Steam gitu. Nah, gitu. Berita selanjutnya adalah kenapa saya ganteng? Bukan gitu, Bapak. Jadi ini sebetulnya kita mau masuk ke berita kedua. Cuman berita kedua ini bukan berita, tapi informasi gitu. Sebuah informasi yang sangat bermanfaat bagi kalian. Bermanfaat bagi kalian semua. Kalian melihat kami berdua menggunakan apa yang putih-putih ini? Ya, earphone. Nah, jadi buat teman-teman semua punya earphone Samsung lama atau yang punya earphone sekarang, kalau kalian mikir kenapa ada salah satu kabelnya panjang sebelah? Why? Nah, seperti yang dipakai sama Bapak Yoga di samping kanan saya ini ya. Kenapa panjang sebelah? Tuh. Kenapa panjang sebelah? Penjelasannya gini simple nih. Pertama, kalian itu punya telinga kanan kiri gitu. Kedua, ini kita jelasin pelan-pelan. Ini kita jelasin pelan-pelan dulu, Bapak. Nah, kedua, sama earphone itu juga ada bagian kanan dan kiri. Nah, kalau kalian pakai kabel, I do this. Nah, I do this. Misalnya kalian pakai headset yang biasa aja atau pakai earphone yang biasa yang kabelnya sama, mungkin kalian nyadar di bagian earphone sini, di bagian sini nih ada huruf R atau L. Nah, huruf L sama R tadi itulah. Jadi di sini di earphone gue di sini ada L. Apa itu L? Itu left, ya kan? Apa itu R? Itu right. Nah, kalian jadi makainya jangan kebalik. Apalagi kalian yang player left itu apa? Sumpah bahasa Inggris ada remedi. Nah, makanya. Diam dulu, Bapak. Ini saya belum selesai loh. Nah, jadi ini terutama buat kalian semua yang para yang katanya gamer ya kan, apalagi kayak game FPS ya kan, kalian dengerin musuh dari kiri ke kanan, jangan sampai kebalik pakai headsetnya gitu loh. Bapak jangan diketuk mic-nya, Bapak. Nanti takutnya kalian kebalik pakai headset, nah tiba-tiba kan, musuhnya di kanan ya kan, tiba-tiba musuhnya nembak dari kiri kan mati kan, bego begitu loh. Nah, jadi penjelasannya kenapa earphone-nya panjang sebelah itu berguna buat kalian semua yang makainya misalnya pakai headset itu di tempat gelap. Nah, gitu. Jadi kan kalau bahasa Jawanya ndak ketok gitu ya kan. Bagian kiri kanannya nggak kelihatan, huruf L sama R-nya nggak kelihatan. Nah, jadi kalian fungsikan mana yang panjang, mana yang kiri. Kebanyakan yang gua lihat, yang udah gua temuin dari earphone original, ya kan, kabel yang lebih panjang itu adalah kabel yang sebelah kanan, sedangkan yang pendek itu adalah sebelah kiri. Tapi berbeda dengan yang dipakai sama Bapak Yoga. Tolong jelaskan earphone-mu, Bapak. Ini Samsung original yang zaman dulu. Tapi ini yang panjang sebelah kanan. Di sini bagian bawah sini dengan R biar tahu kita kalau ini sebelah kanan. Nah, tapi banyak ada juga yang pendeknya itu di sebelah kiri. Tapi kayaknya itu udah mulai jarang sih, soalnya kan lebih enak di kanan katanya. Iya. Dan juga itu sebetulnya earphone panjang sebelah itu memudahkan kalian juga sih. Misalnya kan kalian nih, ini HP. Nah, kalian kan dengerin musik biasanya kalian makainya di kantong mana gitu kan, di kantong mana, kantong kiri atau kanan. Kebanyakan kita kan letakin handphone kebanyakan di kantong kiri, benar kan Bapak Yoga? Iya. Nah gitu, jadi memudahkan misalnya kalian pakai yang panjang sama yang kiri tadi itu lebih mudah gitu loh. Misalnya kalian letakin handphone kalian di sebelah kiri, jadi kalian nyolokin yang gue bilang tadi kayak biasanya itu yang lebih panjang itu adalah sebelah kanan gitu.
Yang gua baca ya, sama yang gua dapetin semua juga kebanyakan kayak gitu. Nggak tahu ini punya si Yoga kok beda sendiri gitu loh. Punya saya sebelah kanan yang pendek. Nah, itu. Kayaknya awet sih kayaknya. Ah, iya, iya. Oke. Terus saat ini juga kan biar enak buat ngomong kan, biar lebih dekat ke mulut. Nah, biar kayak headphone gaming di deketin mulut terus isolasi di sini kan. Jadi headset gaming. bagus. Ya, itu juga bagus itu. Oke, sekarang kita masuk ke berita terakhir aja Pak. Kita video singkat aja lagi Pak. Berita terakhir ini ada berita apa tadi Pak? Jangan bilang lupa. Abdias. Bukan, nggak jadi PUBG tapi beritanya. Ini kita masih bahas masalah yang lagi hangat-hangatnya buat kalian semua, buat yang kalian gamer konsol PS5. Ya kan? PS5 udah reveal masalah spek, masalah desain, DualShock 5-nya itu, DualShock 5 udah keluar juga modelnya. Nah, kita bakal bahas fitur-fiturnya itu ya. Apanya? Aku nggak punya. Jadi saya nggak punya PS1, PS2, PS3, PS4 nggak punya. Seumur gue cuma punya PS1 loh. Saya di rumah punya Nintendo DS saja. Oke, jadi masalah PS5 di sini untuk PS5 ada dua versi. Kalau seperti biasanya kan? Hah? Seperti PS dulunya kan pasti ada dua versi. Iya, kalau dulunya kan versi misalnya PS2 itu ada versi PS2 Fat sama PS2 Slim. PS3 juga begitu, PS3 Fat, PS3 Slim. PS4 juga gitu juga. Kok PS4 kan PS4 Pro sama PS4 biasa. Kalau PS5 itu ada istilahnya gue lupa deh. Cuman PS5 ini ada yang dia pakai disk, jadi ada disknya. Yang kedua PS5 yang biasa yang pakai disk, artinya PS5 digital gitu maksudnya. Iya, yang digital. Jadi tergantung kalian. Ini kalian milihnya lagi. Kalau kita yang di Indonesia, buat kalian yang pakai IndiHome, gua saranin kok pengen beli PS5 yang disk aja deh, gak usah beli yang digital. Pakai IndiHome kan, nge-lag udah, nggak usah beli digital deh, Bo. Jadi kalian semua ya gue saranin. Ini sekali lagi gue saranin banget nih. Gak usah deh gaya-gayaan pakai digital, udah, gak usah gaya-gayaan digital. Cukup beli yang apa aja, yang disk gitu loh. Yang disk. Iya, yang disk. Disk kan sama ada dimasukkan ke disk juga bisa. Kayak yang di PS4 itu. PS4 kan ada yang gitu juga kan. Dan juga sebenarnya pakai disk tapi kan disimpan di disk juga. Iya, jadi kegunaannya kalau gue bilang ya, kalau disk ini ya, kalian punya disk, ini bisa jadi pajangan di kamar. Anjay. Itu dia. Tergantung buat kalian semua nih, kalian lebih suka majangin game kalian itu dalam bentuk fisik atau dalam bentuk digital, yang misalnya kalian punya game itu di Steam gitu loh, anggap ya di Steam, nah gitu kan, di level ke Steam ya kan, atau yang kalian pengen pajang di kamar kan, pengen pamer ke teman-teman kan, weh gue punya banyak game PS5, nah kan gitu. Solusi buat kalian suka pamer, belilah PS5 yang disc, jangan yang non disc. Dan juga gue saranin sekali lagi ya, buat kalian rakyat Indonesia, people Indonesia, beli aja lah yang disc lah, gak usah beli yang digital lah, udah. Kalau yang disc kan kayaknya nggak kena PPN, PPN-nya udah diatur sama yang jual. Yang kedua juga, yang di sini juga bisa pakai digital gitu loh. Iya. Memang sih. PS5 kan juga ada harddisknya enggak? Iya ada harddisk. Cuman SSD Pak, bukan harddisk lagi, SSD. Iya. Udah SSD, sebenarnya kayak udah ada store penyimpanan sendiri gitu loh. Jadi nanti kalau sudah masukin disknya, nanti pas main gak usah pakai disk bisa. Iya, memang kan gitu. Memang kayak gitu Pak, di PS4 kan udah kayak gitu juga. Enaknya gitu. Mending yang bisa aja. Iya, mending yang disk. Kedua ya, misalnya kalian nanti kalau temenmu ada yang punya PS5 tapi gak punya disknya, bisa pinjemin. Makanya itu dia tuh, itu. Iya sih sebenarnya kalau dikali-kaliin ya, ini kita main harga aja ya. Sebenarnya memang lebih murah PS5 yang digital daripada yang disk. Dibandingin paling beda-beda $50 deh, paling-palingan. Beda-beda $50. Anggap aja ya, ini patokan harga yang kita tebak-tebak berdua tadi ya. Patokan harga yang kita patok itu kalau nggak salah ya, kita perkirakan PS5 yang disk itu $500. Berarti kisaran hampir nyentuh 6 juta ya? 7 juta. 7 juta. 7 jutaan ya? Ya kurangin $50. Kalau katanya untuk disk sama yang digital tuh kurang lebih sampai
berapa 70 dolar, $90 gitu. Iya, bedanya segitu Apa? aja. Memang lebih murah, memang beli lebih murah. Tapi kalian buat yang rakyat-rakyat Indonesia, tolonglah mikir sama internet kita. Kecuali kalian yang udah make, yang udah di Jabodetabek sana, yang make bisnet dan sebagainya, yang tanpa ada gangguan, monggo gua saranin lah pakai yang digital lah, nggak usah yang dis lah. Soalnya kecepatan speed internet kalian kan bagus gitu kan. Tapi kalau kalian yang masih bela-belain pakai IndiHome, udahlah beli aja yang dis, udah. Walaupun kalian pakai IndiHome, nggak perlu pakai IndiHome, pakai data HP aja. Gue pakai data HP, Bapak. Gue pakai data HP sekarang. Diam. Oke. Gamenya 500 giga anjir nanti. Nggak mungkin juga beli pakai data Telkomsel 500 giga buat download game, bego Anda. Aduh, mantap. Ini anggap aja bisa aja lu beli disk ya. Beli disk. Lu beli game, anggap aja lah kadang-kadang sentuh kan. Kadang-kadang sentuh harganya berapa? Anggap aja berapa kadang-kadang disk itu? 600 kan. Itu beli gamenya aja. Lu beli pakai datanya juga. Berapa? Bego gitu loh, udahlah. Jadi buat kalian semua gue saranin kok memang kalian sultan, walaupun kalian masih pakai IndiHome, udah beli aja yang disk, udahlah ngeluarin budget yang lebih banyak tapi kalian lebih untung gitu loh, lebih untung juga lah gue bilang. Kalian yang beli yang disk kalian bisa pakai yang versi digitalnya juga, tapi kalau kalian beli yang digital kalian nggak bisa, misalnya beli disk game nggak bisa dipakai gitu. Oke, jadi untuk sampah ya. Iya terserah. Oke, jadi untuk podcast hari ini mungkin udahan itu aja sih, nggak ada berita lagi ya Bapak ya. Jadi mungkin untuk Bapak Yoga bisa mengakhiri video ini. And 3, 2, 1, close the door. Enggak gitu Bapak, nanti kita dikejar sama Om Deddy. Oke. Ya sekian dari itu dan teman-teman. See you next time. Stay classic and apalagi ya. Jangan lupa dah. Iya. Dan juga sekali lagi jangan lupa buat kalian semua yang punya tim Mobile Legends ya kan, jangan lupa daftar di turnamen Mobile Legends pertama gua. Nanti kalau rame yang pertama ini, nanti kita bakal buat lagi yang kedua. Ya. Langsung daftar di WA gua, ada WA-nya di browsernya, langsung kalian daftar di situ, kalian kontak WA-nya, langsung ketik join, nanti bakal langsung dikirimin formulir pendaftarannya. Oke, jadi Oke, jadi thank you buat teman-teman semua yang udah mampir, dan ada dari gua Iqbal Dansa, dan ada di sebelah kanan gua ada Yoga. Dan kita bakal jumpa lagi di beberapa video lagi, dan ada dari gua Iqbal Dansa, and ada Yoga. See you next time in next video, dan dadah.